Shalom. Haleluya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Kita dapat berkumpul kembali memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita pada hari ini diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Sila duduk, sila duduk. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tinggalkan dulu masalah kita di luar sana. Biar kita buka hati kita untuk Tuhan pada pagi ini. Biarlah kerinduan kita hanyalah untuk Tuhan. Oh haleluya. Sebab jiwa kita amat merindukan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik pada kami semua. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya
segenap hidup kami, perjalanan kami, rumah kami, keuangan kami serahkan. Ku rasakan Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. nyanyikan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, Curahkanlah kuasa-Mu. mari kita sembah Dia. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan, Kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. ku rasakan Nyanyikan lagu ini kuasa dari hati kau. Roh Kudus. Jadikan dia sebuah doa. Mungkin kita tidak pandai berdoa, tetapi nyanyian ini adalah doa kamu, doa kita. Minta Dia curahkan. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak sanggup. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita paham, kita perlukan kuasa Tuhan. Serukan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita angkat tangan, kita katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi di hati kami. Haleluya. Mujizat terjadi di hati kami. Haleluya. Mujizat terjadi di rumah kami. Doa kami Tuhan, Yesus curahkanlah kuasa-Mu. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hati kami. Biarlah kuasa-Mu dicurahkan dalam hati kami. Biarlah kuasa-Mu terjadi di rumah kami. Biarlah kuasa-Mu Kau curahkan di rumah kami, di perjalanan kami, dalam perbuatan kami. Biarlah ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Biarlah ada kuasa Tuhan yang memimpin kami. Biarlah ada kuasa Tuhan yang menopang kami. Biarlah ada kuasa Tuhan yang membela kami. Bapa, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup. Tanpa Roh Kudus kami tentu dikalahkan oleh roh jahat. Kami tentu dibuli oleh roh jahat. Oh Yesus, curahkan kuasa-Mu. Curahkan seperti yang Kau janjikan. Urapi kami. Baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami perlukan Roh Kudus-Mu. Supaya kami yakin Tuhan, ada damai dalam kami yang memimpin kami, yang berasal dari Roh Kudus. Ada sukacita yang datang dari Roh Kudus. Dialah yang akan mengajar kami. Dialah yang akan menggembalakan kami. Dialah yang akan memimpin kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan yang memberikan kami kebimbangan dan keraguan, yang memberikan kami ketakutan dan kecemasan, biarlah Roh Kudus mengambil dari kami, mengambilnya dari kami. Bapa, kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus memisahkan kami dari kebimbangan kami, memisahkan kami dari ketakutan kami, memisahkan kami dari kecemasan kami, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pisahkan kami dari kebimbangan kami. Pisahkan kami dari keraguan kami. Roh Kudus, pisahkan kami dari kegelapan dan sihir. Pisahkan kami dari kutukan dan sumpah. Angkat kelemahan kami, angkat penyakit kami. Jadikan hati kami pagi hari ini sebagai tanah yang subur. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang bulat, dengan kepercayaan yang penuh Tuhan. Kami tidak mau ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mempunyai hati yang bercabang, mempunyai pemikiran yang bercabang. Kami mau pikiran kami dan hati kami fokus oleh Roh Kudus untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami minta dalam nama Yesus, tangan kanan-Mu Tuhan jamah setiap umat-Mu. Tangan kanan-Mu jamah setiap umat-Mu. Berikan terang dalam hati umat-Mu. Biar terang itu menerangi pemikiran dan lidah kami, untuk memahami firman, untuk mengerti firman, untuk menerima firman, untuk hidup oleh firman, untuk dipimpin oleh firman. Bapa, pagi ini kami lupakan pekerjaan kami. Kami lupakan masalah kami. Kami lupakan penyakit kami. Kami lupakan segala yang menggagalkan, menyerang ataupun menjatuhkan kami. Kami fokus kepada firman. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Bapak. Bapak, kami minta malaikat-Mu mengambil alih tempat ini. Roh Kudus menyampaikan firman-Nya
melalui hambanya. Roh Kudus ajarkan kami, Roh Kudus sampaikan firman Bapa, Roh Kudus sembuhkan dan pulihkan kami, Roh Kudus bangkitkan takut akan Tuhan dalam kami. Bentengi tempat ini dengan pasukan malaikat, bungkus setiap kami dengan darah Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang sudah bersembunyi, berselindung di antara kami, biarlah kuasa firman-Mu meneranjanginya. Kuasa firman-Mu menyingkapkan dan membongkarnya. Karena kami percaya, di mana ada terang Tuhan Yesus, kegelapan akan disingkapkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami siap mendengar firman. Yang percaya katakan, amin. Amin. Bukan Yesus kita. Ya, selalu saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Biarlah berkat Tuhan selalu pagi setiap hari pada kita semua. Dan berkat yang terutama adalah tentunya kita memastikan dalam hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Roh Kudus. Ya. Dan damai sejahtera dan sukacita itulah yang akan membantu kita untuk merenungkan firman, menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk mengampuni, untuk memberkati semua orang. Amin. Ya. Ya, Darren, jangan ikut dengan Brian main ya. Haleluya. Mungkin kalau kita ada beberapa bulan ke depan nanti kita cari guru sekolah minggu untuk menjaga, mengajar budak-budak di bawah ya. Ya, khususnya budak 2 tahun setengah atau 3 tahun biar sama dengan ayah ibu dia. Jadi yang besar-besar di bawah. Karena budak-budak kecil ini kalau nampak kawan dia excited. Enak bermain, jadi kita kurangkan kawan, dia kurang pemain. Haleluya. Mari kita buka. Ya, saya sudah tukar bateri baru sebenarnya. Tak apa, saya tukar sekali lagi. Oke. Jika saya tukar bateri dulu. Ya, kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus bab 1 ya. 1 Korintus bab 1. Testing. Oke. Haleluya. Ya, bateri. Saya ingin mengalu-alukan saudara yang pertama kali datang beribadah di Glory Christian Center Immanuel Melaka. Ya, saya mengalu-alukan dan tetaplah datang beribadah karena kita hanya diberikan Tuhan untuk berkumpul beribadah pada hari Sabat seminggu sekali. Amin. Kalau kamu nak datang lebih dari sekali boleh juga ya, tapi kena telepon saya dulu. Tapi gunakanlah yang seminggu sekali ini dengan yang terbaik ya, terbaik. Dengan yang terbaik. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bro Desmond ya, lama kita tidak berjumpa, dengan sekeluarga, dengan istri. Teruskan bersemangat mencari Tuhan supaya Tuhan menjaga kita. Ya, mari kita buka 1 Korintus tadi bab 1. Ya, 1 Korintus bab 1 ayat
9. Ya, saya ingin baca satu ayat saja, ayat 9. Kamu sudah jumpa ayat 9, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Saya kira sampai 3 kali kita membaca bersama. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Saya ulangkan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan ini adalah sifat dan karakter Bapa di surgawi. Ya. Kesetiaan ini adalah sifat dan karakter Allah kita, Bapa kita di surga. Sifat dan karakternya adalah kesetiaan. Walaupun kamu tidak setia, dia tetap setia. Walaupun kamu tidak setia, dia menunggu kamu sampai kamu membuka hati kamu. Maksudnya dia tidak pernah menyerah walaupun kamu belum setia. Maksudnya kekilan kamu, ketidaktaatan kamu, ketidaksetiaan kamu, pemberontakan kamu, sifat-sifat kamu yang tidak baik tidak pernah membuat Bapa kita di surga berputus asa untuk menyelamatkan kamu. Karena untuk menyelamatkan kita itu adalah matlamat yang tertinggi kerajaan surga. Untuk memindahkan kamu dan saya, untuk memindahkan seramai-ramainya orang ke surga adalah matlamat Bapa mengirim Yesus ke bumi ini. Amin. Kalau kamu pernah baca dalam Alkitab yang kita selalu namakan Allah kita sebagai apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, kita sudah biasa dengan nama Tuhan kita seperti ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Yakub. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Ishak. Abraham ini memang terkenal sebagai bapa beriman dan orang yang baik. Ishak pun terkenal sebagai orang beriman dan mempunyai contoh-contoh yang baik. Tetapi Yakub tidak. Saya pernah khotbahkan dulu, Yakub itu dikatakan dalam Alkitab pembohong. Dibohonginya kakak dia, Esau, untuk mendapatkan hak kesulungan. Dibohonginya ayahnya. Jadi Yakub ini lebih dikenal di situ juga sebagai pembohong. Tetapi Tuhan yang kita kasihi, Bapa di surga yang kita muliakan, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dia tidak kisah namanya itu digandingkan dengan Yakub. Amin. Dia tidak kisah. Oh, Allah Yakub, Allah pembohong, aku tidak mau sembah Allah pembohong. Dia tidak pernah risau manusia akan menilai dia seperti itu. Jadi kalau dia dipanggil sebagai Allah Abraham, maksudnya dia adalah Allah untuk bangsa-bangsa yang beriman. Itu Allah Abraham. Tapi kalau dia dipanggil sebagai Allah Yakub, maksudnya dia adalah Allah yang tidak pernah menyerah kepada anak-anaknya yang selalu jatuh bangun. Amin. Kesetiaan Tuhan, kesetiaan Bapa di surga, kesetiaan Tuhan Allah kita tidak tergoyahkan. Itu maksudnya Allah Yakub. Maksudnya ketika Yakub berbuat baik, dia tetap Allah Yakub. Ketika Yakub berbuat jahat, dia pun Allah Yakub. Amin. Jadi oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Korintus dan kepada semua orang percaya di tempat lain, Rasul Paulus mengingatkan, kamu semua dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Itu sebab firman Tuhan pagi ini saya memberikan
fokus kepada kita dengan tajuk panggilan untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Ya. Ya, panggilan untuk bersekutu dengan Yesus. Kenapa kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus, saudara? Ini soalannya. Ya, Bapa memanggil kita untuk kita bersekutu dengan Yesus. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara, di situ dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Yesus kata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Yesus. Ayat 6. Dalam ayat 8, di situ dikatakan, Yohanes 14 ya, kamu boleh tengok ayat 6, ayat 7, ayat 8. Atau kamu boleh tulis dulu, ya. Di situ dikatakan waktu Thomas bertanya, "Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Dan Yesus menjawab kepada Thomas, "Sudah lama kamu bersama-sama dengan aku, kamu masih belum mengenal siapa aku, Thomas," katanya. "Tidakkah kamu tahu apabila kamu melihat aku, kamu telah pun melihat Bapa?" kata Yesus. Ini Yesus tengah bercakap dengan murid-murid. Yesus mengajar murid-murid siapa Yesus itu. Karena kalau kita mau mengetahui mengapa kita perlu bersekutu dengan Yesus, kita harus tahu siapa Yesus dulu. Supaya kita mempunyai sebab, mempunyai alasan yang kukuh mengapa kita harus bersekutu dengan Yesus. Jadi kepada kita telah dipahamkan, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan," dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang boleh berhubungan dengan surga. Tidak ada seorang pun yang boleh pergi masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak ada hubungan dengan Yesus. Kalau tidak ada kaitan dengan Yesus. Itulah maksudnya. Amin, saudara. Jadi Yesus itu adalah pintu gerbang. Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kamu dan saya berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Untuk kamu pergi ke surga. Dan Yesus sendiri katakan, "Thomas, kalau kamu telah melihat aku, kamu sesungguhnya melihat Bapa juga," katanya. Jadi Yesus Kristus itu adalah manifestasi Bapa surgawi di bumi ini. Manifestasi Allah pencipta langit di bumi ini. Itulah Yesus Kristus. Ini alasan-alasan mengapa Yesus yang menjadi fokus persekutuan kita. Mengapa Yesus? Jadi saudara, kalau kita bersekutu berkumpul, fokusnya bukan pastor, saudara ya. Itu. Pastor ini dengan kamu kita sama-sama bersekutu untuk fokus kepada Yesus. Dan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes itu, ya kalau kamu lihat dalam bab-bab berapa dia? Mungkin bab 6, bab 7, bab 8, di situ kamu akan lihat dalam tajuk-tajuk di situ. Yesus suka berkata kepada orang ramai, "Akulah air hidup," kata Yesus. "Barang siapa yang minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi." Ya, itu saya tidak perlu buka ayatnya. Kamu boleh lihat dalam bab-bab Injil Yohanes itu, ya. Roma pula. Ya, ada pegang-pegang Alkitab nak cari-cari ya. Takut nih pastor salah-salah aja ada kata. Jadi nanti kamu buka sendiri, kamu tengok sendiri ya. Yesus berkata kepada orang ramai, "Akulah air hidup." Ya, dalam Yohanes 3 Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria. Ini contoh yang bagus. Ya, dalam Yohanes bab 3 Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, "Kalau kamu terima air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya," kata Yesus. "Sebab air yang daripadaku adalah air yang memberikan kamu kehidupan yang kekal." Dan Yesus juga pernah berkata, "Akulah roti hidup," kata Yesus.
akulah roti yang telah turun dari surga, kata Yesus. Jadi mengapa kita mesti bersekutu dengan Yesus? Karena Yesus itu adalah air yang boleh memberikan kamu dan saya, semua orang percaya, kehidupan yang kekal. Yang memberikan kehausan yang tidak henti-hentinya. Maksud saya, dahaga kamu maksudnya apa ya? Maksudnya kamu tidak akan rasa haus lagi. Sampai selama-lamanya kalau kamu minum air kehidupan, yaitu Yesus. Yesus juga mengatakan dia roti yang turun dari surga. Ya, ada ayat lain lagi yang menarik di sini, saya ingin kita lihat. Yohanes 15 ayat 7. Ya, 15 ayat 7. Ya, di situ dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Ya, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang sesuai dengan Alkitab, ya. Jangan kamu minta yang melanggar firman, ya, tidak boleh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya. Jadi Yesus kata, jika kamu tinggal dalam aku, jika kamu bersekutu dengan aku, tinggal dalam aku, maka apa yang kamu minta didengar oleh Bapa di surga. Jadi mengapa kita perlu bersekutu dengan Yesus? Mengapa persekutuan kita harus fokus kepada Yesus, bukan kepada manusia, bukan kepada gembala, bukan kepada pastor. Persekutuan kita perlu berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Yesus itulah jalan untuk ke surga. Dia itu adalah jalan untuk menerima jawaban doa kamu. Karena jika kamu tinggal dalam aku, kata Yesus, mintalah apa saja. Jadi kalau kita tidak ada persekutuan dengan Yesus, kita tidak boleh minta apa saja, itu maksudnya. Kalau kamu tidak ada persekutuan dengan Yesus, kamu tidak boleh sampai ke surga, itu maksudnya. Kalau kamu tidak ada persekutuan dengan Yesus, kamu tidak akan terima air hidup yang kekal itu. Roti hidup yang kekal itu. Karena Yesus itu adalah air hidup. Dalam persekutuan dengan Yesus, kamu menerima air hidup. Dalam persekutuan dengan Yesus, kamu makan roti hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada semua kita, orang-orang percaya, kita semua dipanggil bukan untuk menyembah manusia. Karena kalau kita baca semua ayat dalam Korintus ini, ada perpecahan dalam gereja. Gereja di Korintus ini yang dipimpin oleh rasul-rasul yang hebat pun ada perpecahan, ada perselisihan, ada pertengkaran, pergaduhan. Ada. Ya. Di sini dikatakan, aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata di sini kepada orang-orang, kamu bukan pengikut Apolos, bukan pengikut aku, bukan pengikut Pastor Michael, bukan. Kita semua adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Kita semua dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah jalan ke surga, bukan pastor kamu. Yesus Kristuslah yang mempunyai surga. Dialah jalan ke surga. Dialah yang memberikan kamu air yang hidup, roti yang menghidupkan. Jadi saudara, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita harus ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Ya, ada cemburu dalam setiap persekutuan. Ya, di mana ada dua orang bersekutu, pasti di tengah-tengah ada cemburu bila-bila boleh masuk dalam persekutuan. Ya, persekutuan maksudnya persekutuan ini kan hubungan. Ya, hubungan antara lelaki dengan perempuan.
mungkin boyfriend dengan girlfriend, atau suami dengan istri, pasti ada cemburu di antara itu. Pasti ada cemburu. Apa yang saya mau katakan adalah, ketika kamu fokus untuk bersekutu dengan Kristus, kamu tidak boleh ada persekutuan dengan dewa yang lain. Ya. Karena kalau kita mengamalkan sihir, mengamalkan perdukunan, atau menyimpan jimat-jimat, atau mendewakan manusia, maka yang terjadi, hubungan kamu dengan Tuhan secara sendirinya rusak. Karena ada cemburu Tuhan yang bangkit menentang anak-anak Tuhan yang mempunyai hubungan persekutuan dengan roh-roh nenek moyang, dengan sihir, dengan perdukunan. Jadi seringkali persekutuan kita sebagai anak Tuhan gagal karena kita mempunyai persekutuan lain selain bersekutu dengan Yesus. Amin. Itu kita paham apa yang saya maksudkan. Setiap kali kita menyembah roh orang mati, kamu Kristen tapi kamu menyembah orang yang sudah mati, atau kamu pergi ke kuburan, kamu menyembah dia, atau kamu memberikan makanan lah di kuburan. Selepas itu kamu berdoa dari jarak 2 meter supaya jangan dilihat orang kamu menyembah berhala. Kan dekat-dekat, oh ini menyembah orang mati, jauh-jauh supaya tidak ketara, dia kata. Tuhan kan maha tahu. Jadi jauh-jauh, oh nek, inilah apple yang ada, aku belum keluar gaji. Cukup 1 ya nek. Nanti lain kali aku bawa 3. Tapi nenek berkati aku ya. Ketika kamu minta berkat, kamu bersekutu dengan roh orang mati. Ketika kamu minta berkat, itu yang dimaksud bersekutu dengan yang lain selain dengan Yesus. Jadi kalau kita mempunyai persekutuan yang lain selain dengan Yesus, persekutuan kamu dengan Yesus rusak. Persekutuan kamu dengan Yesus terputus. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang cemburu. Biasanya cemburu ini mendatangkan hukuman juga. Jadi apa yang dituntut dari orang-orang Kristen, dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang percaya, kalau kamu sebagai anak Tuhan, kamu harus buat pilihan untuk hanya bersekutu dengan Yesus saja. Kamu harus buat pilihan untuk hanya bersekutu dengan Yesus saja. Amin. Itu harus menjadi pilihan. Pilihan kamu harus menjadi komitmen kamu, harus menjadi janji kamu. Kalau kamu ada simpan jimat, buang. Kalau kamu ada berharap, buang. Amin, saudara. Oke, sekarang kita tidak jumpa Yesus. Kita tidak pernah lihat Yesus. Amin. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Yesus? Mari kita baca beberapa ayat untuk ini, saudara. Ya, kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3 saja. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara perhatikan ya, dikata di sini, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Tapi saya mau bawa kita kepada perkataan yang paling atas ya. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu. Ini kata Rasul Yohanes. Coba kita baca lagi, nanti saya jelaskan. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Nanti kita kembali ke ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya. Kisah Rasul-Rasul atau kisah para rasul.
Itu kok dalam kitab itu Kisah Para Rasul. Bab 2 ayat 42. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jangan kamu tanya, pastor roti apa? Capati kah, roti canai, roti nan? Itu tidak penting soalan itu. Yang penting di sini mereka bertekun. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bagaimana kita bersekutu dengan Yesus yang tidak kamu lihat? Amin. Bagaimana kita dipanggil Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus. Melalui Paulus telah difirmankan, kamu dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus yang tidak kamu lihat. Pertama, kita dapat bersekutu dengan Yesus melalui menerima pengajaran dari rasul-rasul. Pengajaran yang diajarkan kepada kamu tentang firman ini. Perenungan firman Tuhan pribadi yang kamu lakukan. Atau firman Tuhan khotbah-khotbah yang kamu dengarkan daripada DVD, VCD ataupun dari YouTube yang kamu dengarkan. Setiap kali kamu mendengarkan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kamu sedang bersekutu dengan Yesus. Kamu sedang bersekutu dengan Yesus. Amin. Ya. Coba kita baca juga Yohanes 1 ayat 14, Christopher. Kenapa saya katakan setiap kali kamu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah melalui rekaman-rekaman tentang firman Tuhan Yesus Kristus, kamu tengah bersekutu dengan Yesus. Jadi jangan kamu anggap tidak penting mendengarkan firman Tuhan. Jangan kamu anggap tidak penting merenungkan firman Tuhan di rumah kamu sendiri masing-masing. Jangan kamu anggap tidak penting membaca firman Tuhan setiap hari. Karena membaca firman Tuhan adalah ibadah. Merenungkan firman Tuhan itu adalah ibadah, itu maksudnya. Kita lihat ini, ya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusianya? Yesus. Amin. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, itulah firman. Yesus Kristus itu firman. Firman itu menjadi manusia. Ketika manusia itu ditangkap, disalib, dibunuh, dikuburkan dan dibangkitkan dan naik ke surga, yang apa saudara? Ini kitab suci ini. Ya, yang tinggal Alkitab ini saudara. Yang tinggal Alkitab. Jadi ketika kamu menyediakan masa 1 jam 1 hari kamu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ini, merenungkannya, atau kamu mendengarkannya melalui YouTube, atau mendengar khotbah setiap hari Ahad, kamu bersekutu dengan Yesus. Kamu bersekutu dengan Yesus. Jadi bersekutu dengan Yesus ini tidak terbatas, saudara. Bukan di gereja aja seminggu sekali kita berkumpul, bukan. Alkitab kamu buka. Baca Alkitab kamu. Renungkan dia sebelum dia merenungkan kamu. Saya kata gitu ya. Saudara, kamu boleh mendapatkan Alkitab di banyak kedai buku. Tapi kitab suci hanya ada di hati saja. Firman yang kamu renungkan,
yang kamu cintai, yang kamu hormati, yang kamu takutkan, yang kamu lakukan, itulah yang dikatakan kitab suci di hati kamu. Itu kan dikatakan kitab suci. Jadi saudara, persekutuan dengan Yesus kita lakukan dengan firman Tuhan. Saya kembali kepada 1 Yohanes tadi. Ya, 1 Yohanes saya dikatakan apa yang telah kami lihat. Ini kata Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes berkata dengan orang percaya, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, itu yang kuajarkan kepadamu. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus menerima pengajaran dari orang yang boleh dipercaya. Itu maksudnya. Ya, jangan kita mendengar firman Tuhan, kita tahu itu ajaran sesat, kita terus dengar ya, jangan. Karena Rasul Yohanes jelas, apa yang kuberitakan kepada kamu, hai orang-orang percaya, adalah berita yang aku lihat sendiri tentang Yesus. Yang aku dengar sendiri tentang Yesus. Aku adalah saksi, aku adalah orang yang layak untuk memberikan pengajaran, untuk mengajarkan firman tentang Yesus kepada kamu orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan harus kita dapatkan dari orang yang boleh dipercaya oleh Tuhan. Orang yang diutus oleh Tuhan. Orang yang diurapi, dipilih oleh Tuhan. Dan dia harus memakai Alkitab yang sama dengan Alkitab yang kamu pegang. Barulah kamu tahu ajarannya itu dari Tuhan, bukan sesat. Ya. Kita lihat ayat 7. Ya, Yohanes tadi 1 Yohanes 1 ayat 7 sekarang. Tadi ayat 3 ya. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke. Bagus ayat ini saudara. Dikatakan, jika kamu tinggal di dalam terang, maka kamu memperoleh persekutuan antara seorang dengan yang lain. Maksudnya saudara, sebelum persekutuan kamu dengan sesama kamu berjaya, kamu harus bersekutu dengan Yesus dulu. Kalau kamu perhatikan, hubungan kamu dengan sesama orang satu gereja, orang seiman tidak berjaya, selalu ada iri hati, selalu ada dengki, selalu bergaduh, selalu berpuak-puak, bergosip-gosip, bertanda kamu tiada hubungan dengan Tuhan, tiada persekutuan dengan Yesus. Tetapi kalau persekutuan kita dengan Yesus bagus, maka kamu punya persekutuan dengan sesama kamu pasti gini, pasti bagus. Karena akibat bersekutu dengan Yesus, melalui merenungkan firman, mendengar firman, melakukan firman, mendengar pengajaran firman, kamu lakukan, kamu terapkan untuk bersekutu dengan sesama kamu. Jadi dengan kata lain, kejayaan kita, keberhasilan kita untuk membina persekutuan dengan sesama kita harus dimulai bersekutu dengan Yesus dulu. Persekutuan dengan Yesus harus jadi utama, supaya persekutuan kamu berjaya dengan sesama kamu. Supaya di gereja itu tidak ada puak. Oh, ini kelompok kaya, ini kelompok miskin. Ini kelompok handphone yang 2000, ini kelompok handphone yang 3000, itu kelompok handphone yang 300. Tidak ada puak. Amin, saudara. Tidak boleh di gereja ada seperti itu. Kalau kamu lihat di dalam hati kita ada keinginan-keinginan yang lama, berpuak-puak, berkelompok-kelompok, dan kemudian bergosip satu sama lain. Ini menunjukkan persekutuan kamu dengan Yesus belum mulai lagi. Belum menjadi lagi. Atau gagal persekutuan kamu dengan Yesus. Amin, saudara. Ya.
Saya baca sekali lagi ayat 3 ya. Ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dia katakan. Nah ini satu lagi ya. Rasul Yohanes berkata, apa yang aku lihat tentang Yesus, apa yang aku dengar tentang Yesus, itu yang aku beritakan kepada kamu, itu yang aku ajarkan kepada kamu. Kalau kamu terima, maka kamu akan mempunyai persekutuan dengan aku juga. Amin. Jadi kalau kita menolak ajaran tentang Yesus, kita tidak menerima firman dalam hati kamu, tidak menerima firman dalam hati kamu, tidak berjalan dalam firman, tidak melakukan firman, tidak melakukan firman dalam hidup kamu, kamu tidak dapat bersekutu. Ya, bukan hanya dengan sesama, dengan gembala kamu, dengan pastor kamu pun kamu tidak dapat bersekutu. Ini Rasul Yohanes berkata kepada jemaat, ya, kepada orang-orang percaya. Dia katakan, apa yang kudengar sendiri, apa yang kulihat sendiri tentang Yesus, itu yang kuberitakan. Ya. Kemudian di sini, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Saudara, persekutuan dengan Yesus itu haruslah menjadi keutamaan kamu. Ya, persekutuan dengan Yesus haruslah menjadi keutamaan kamu. Mari kita lihat dulu kembali kepada Korintus tadi. 1 Korintus tadi. Ya, bersekutu dengan Yesus pertama melalui merenungkan firman. Yang kedua, kita bersekutu dengan Yesus melalui penggembalaan. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, ini biar Sobat buka 1 Korintus 11 ayat 1. Ya. Jadilah pengikutku, kata Rasul Paulus kepada orang-orang percaya kepada Yesus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Maksudnya, kalau jemaat-jemaat yang dipimpin, yang diajar, yang dibimbing oleh Rasul Paulus ini mau mengikut Yesus, dia harus mengikut Rasul Yesus itu dulu. Amin. Karena kalau tidak ada 12 murid Yesus, tidak ada rasul-rasul yang ditunjuk oleh Yesus, kita tidak akan menerima Alkitab atau firman Tuhan ini. Tidak akan ada. Ya, kalau kamu kata, saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu rasul, saya tidak perlu nabi, saya tidak perlu pastor, saya tidak perlu siapa-siapa, cukup di rumah saja saya berhadapan dengan YouTube, sudah kebaktian. Tidak, saudara. Paulus kata apa? Jadilah pengikutku, kalau aku mati bukalah YouTube. Tidak ada dikata begini, saudara. Jadilah pengikutku, aku tidak ada, kan ada rasul yang kemudian, ada pastor, ada lagi gembala-gembala. Amin. Maksudnya, saudara, ya, kita perlu digembalakan supaya persekutuan kita dengan Yesus berhasil. Amin. Kita perlu digembalakan oleh seorang gembala, oleh seorang pastor, oleh seorang rasul ataupun seorang nabi. Kita perlu digembalakan, perlu menerima pengajaran, perlu menerima bimbingan, perlu menerima teguran supaya persekutuan kamu dengan Yesus itu terus maintain, bertumbuh, maju. Itu sebab Paulus kata, jadilah pengikutku. Kenapa Paulus tidak kata jadilah pengikut Yesus? Tidak. Paulus kata jadilah pengikutku sama seperti aku ikut Yesus. Tapi kalau aku tidak ikut Yesus, kamu jangan ikut aku. Itu kan maksudnya. Itu maksudnya. Jadi kita jangan asal-asal ikut gembala. Kalau gembala itu Alkitabnya tidak sama dengan kamu, jangan ikut, saudara. Amin.
Sekarang banyak ajaran sesat. Nampak seperti Kristen, tapi bukan. Ya, baru-baru itu saya ada antar satu video ajaran sesat kepada Jopendi. Saya peranjat Jopendi. Sebenarnya saya mau antar dalam grup. Takut nanti kamu semua tak minat makan kambing. Karena di kayu salib gereja itu besar salibnya. Yang disalib ini saudara, tangan kambing betul-betul. Disalib, diikat tangan kanan di sebelah kanan, tangan kiri sebelah kiri. Kaki diikat. Inilah anak domba Allah, dia kata. Sembara ini, kata gereja salib. Betul-betul kambing. Badannya sudah dibelah, sudah dibuka. Kepalanya panjang. Saudara ingat kepala Baphomet, setan. Kan kepalanya panjang Baphomet ini. Ya. Salah satu roh kegelapan Baphomet yang patungnya kamu boleh melihat di gereja-gereja setan atau dalam logo-logo, lambang-lambang, kamu lihat kepalanya seperti kepala kambing, ada tanduknya panjang. Kemudian ya posisi tangannya begini ya. Ya kakinya bersila duduknya. Ya bagus, Linus sudah buat pagar. Budak-budak tak boleh datangin lagi. Kalau dia masih panjat lagi, saya buat satu tingkat lagi. Haleluya. Terima kasih ya. Dulu Lembang pada bantu ya hari itu ya, buat-buat ini semua. Ya, Tuhan bagus ini. Ada pagar. Ya. Jadi saudara, banyak ajaran sesat. Banyak yang Alkitabnya nampak mirip, tapi tulisan di dalamnya sudah berubah, kamu tidak perasaan. Itu sebab Paulus kata, jadilah pengikutku seperti aku mengikut Yesus Kristus, dia katakan. Maksudnya kalau aku tidak mengikut Yesus, kamu jangan ikut aku. Tetapi kalau aku mengikut Yesus, aku mengajar firman Yesus, aku berkhotbah tentang Yesus, aku bersaksi tentang Yesus, kamu harus ikut aku. Supaya persekutuan kamu dengan Yesus berjaya. Jadi kita sudah dapat 2 poin ya. Persekutuan kita pertama dengan Yesus dimulai dengan bersekutu dengan merenungkan firman Tuhan. Adalah sebuah ibadah. Yang kedua, dipimpin dan digembalakan di sebuah gereja. Jadi kamu perlu berjemaat di sebuah gereja. Itu maksudnya. Amin. Ya, tidak perlu tanya ya, Paulus kata ikutlah aku. Ya, kamu tak perlu tanya lagi Paulus mau kemana gitu kan. Udah pasti dia kata dia akan pergi ke arah Yesus. Ya, pasti ke arah Yesus. Yang ketiga, berhubungan dengan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 25. Ya, saya minta Mistopo bukakan Yohanes 14 ayat 25. Yohanes 14 ayat 25. Di situ dikatakan apa tuh? Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ya, mungkin Alkitab kita sama. Tengok dulu. Ya. Haleluya. Kejap aja ya. Oke. Oh iya. Oke. Ayat yang mau saya bacakan adalah ayat 26. Ya, bukan 25, 26 ya. 26. Ayat 26 berkata, yaitu penghibur, dia katakan ya. Yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di sini dikatakan oleh Yesus, apa yang dijanjikan oleh Bapa kepada orang-orang percaya kepada Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, dia akan menolong orang-orang percaya. Dia akan membantu kamu dan saya untuk mengingatkan kamu kepada ajaran-ajaran Yesus. Untuk mengingatkan kamu kepada ayat firman Tuhan. Sebab ayat firman Tuhan kamu tidak perlu hafal, tetapi kamu mempunyai Roh Kudus. Itu sebabnya tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berhubungan dengan Yesus. Ya, kita perlu minta Tuhan seperti pada hari Pentakosta. Roh Kudus diturunkan ke bumi. Berikanlah kepadaku Roh Kudus. Baptis aku dengan Roh Kudus. Penuhkan aku dengan Roh Kudus. Kamu harus minta Roh Kudus. Kamu harus rindukan Roh Kudus. Setiap hari kamu minta. Karena saudara, kalau kita ada Roh Kudus, doa itu menjadi pekerjaan yang ringan. Merenungkan firman Tuhan menjadi pekerjaan yang ringan. Pergi ke gereja menjadi pekerjaan yang ringan. Karena Roh Kudus itu akan membantu kamu. Memberikan kamu sukacita untuk ke gereja. Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kamu untuk merenungkan firman Tuhan tanpa tertidur. Roh Kudus akan membantu kamu untuk paham bagaimana mau mengangkat tangan menyembah Tuhan. Ya. Semua itu perlu Roh Kudus. Kita tidak boleh memandang ringan betapa perlunya Roh Kudus kita minta dalam doa kita. Ya, karena untuk menyembah Tuhan pun kita harus didorong oleh Roh dalam hati kita. Untuk angkat tangan pun harus Roh Kudus yang mendorong kita. Untuk baca Alkitab mesti Roh Kudus yang memberikan kita ingatan, dorongan untuk membaca firman. Minta Roh Kudus, saudara. Ya. 3 perkara ini akan membantu kamu untuk bersekutu dengan Yesus. Dengan adanya Roh Kudus pada kamu, kamu mempunyai persekutuan hubungan dengan Yesus. Dengan adanya Bapa Gembala yang menggembalakan kerohanian kamu, hubungan persekutuan kamu dengan Yesus itu di-maintain, ditingkatkan, dibangunkan. Amin. Dengan rajinnya kamu membaca Alkitab. Walaupun kamu tidak paham, itu nomor 2 ketika kamu tidak paham itu. Mana yang kamu tidak paham, kamu tulis. Kamu boleh WhatsApp kepada pastor. Pastor, apa yang dimaksud ayat ini? Bolehkah pastor ada masa? Bolehkah saya jumpa dengan pastor di gereja? Saya mau belajar ayat ini, pastor. Kamu harus mempunyai kesukaan tentang firman seperti ini. Kesukaan kamu merenungkan firman, kesukaan kamu mendalami firman untuk melakukan dan melakukan firman, itu persekutuan dengan Yesus. Kamu tidak melihat Yesus, tapi kamu ada Bible untuk bersekutu dengan Yesus. Dengan 3 cara ini, ya, merenungkan firman, belajar firman Tuhan, digembalakan di sebuah gereja oleh seorang pastor ataupun rasul ataupun nabi, digembalakan. Kemudian kamu menerima Roh Kudus. Minta Roh Kudus itu, saudara. Minta. Ya, harus dari kamu dulu memintanya, ya. Harus dari kamu dulu memintanya. Satu hari saya akan khotbahkan bagian ini tentang Roh Kudus, ya. Harus dari kamu dulu memintanya. Dan semuanya ini, ketiga-tiganya ini, inilah yang dikatakan kamu mempunyai persekutuan dengan Yesus. Kamu mempunyai persekutuan dengan Yesus, maka kamu akan mempunyai persekutuan dengan Bapa. Persekutuan dengan pencipta langit dan bumi. Kamu akan mempunyai hubungan dengan surga. Kamu ada kaitan dengan surga. Kamu terdaftar di surga. Kamu tertulis di surga karena persekutuan dengan Yesus tadi. Saudara, tanpa persekutuan dengan Yesus, nama kita tidak tertulis di surga. Hubungan kita dengan surga itu tiada tanpa persekutuan dengan Yesus. Jadi apa yang
lain saya mau katakan persekutuan dengan Yesus ini sebenarnya lebih daripada menjadi seorang Kristen. Lebih daripada setakat mempunyai agama. Ya. Kamu mempunyai agama yaitu Kristen. Kamu harus mempunyai hubungan juga dengan Tuhan yang kamu percaya. Kamu harus mempunyai persekutuan, pergaulan, harus berkawan, harus bersahabat dengan Tuhan yang kamu percaya. Amin. Itu baru. Ya, sama ketika kamu bercinta dulu, bercinta. Kalau boyfriend tulis surat, kan melalui surat itu kamu bersekutu. Apa yang kamu buat dengan surat itu? Ini perempuan-perempuan. Kalau kamu terima surat dari boyfriend, apa kamu buat? Kamu baca, kamu renungkan, walaupun itu bukan firman Tuhan. Firman boyfriend, kamu baca, kamu renungkan. Kamu baca, kamu renungkan. Ketika kamu berak pun kamu bawa itu. Ya, tidur pun kamu bawa, kamu baca berulang-ulang. Sampai hati kamu rasa terlampau gembira, tidak boleh tidur lagi karena terlampau banyak membaca surat cinta dari boyfriend. Inilah yang dimaksud membangun persekutuan melalui merenungkan itu. Ada kontak dengan Yesus ketika kamu merenungkan firman. Amin, saudara. Perlulah firman Tuhan ini. Ya, perlu firman Tuhan ini. Ya, sebelum kita berdoa, saudara, Nancy tidak ada hari ini bersama kita, tapi semalam ada berita duka cita yang saya dengar. Paman dia berumur 47 tahun, masih muda. Saya menerima video pamannya sakit. Ya, biasanya saya terima video orang sakit, saya tidak terus bergegas nak doakan orang itu. Ya, biasanya saya kata, oke, tunggu saya call, tunggu saya WhatsApp, saya katakan. Tapi hari itu kamu tanya Nancy, WhatsApp saya masih ada pada Nancy. Oke, boleh saya telepon sekarang, saya kata. Karena saya dengar dari video itu, kamu dengar bunyi daripada jantung dan paru-parunya, bunyi ketakutan. Bunyi ketakutan. Napasnya itu berbunyi, bunyinya bunyi ketakutan, takut mati. Dan saya rasakan serangan roh jahat. Serangan roh jahat. Karena kalau di kampung kamu ada orang mengadakan pemujaan setan. Ya, kalau ada gereja setan, pemujaan setan di kampung kamu, walaupun kamu tidak menjadi pengikut mereka, kamu akan kena akibatnya ataupun serangannya. Karena mereka senantiasa mencari tumbal, mencari sasaran, mencari darah, mencari makanan, mencari korban. Mereka cari. Nancy kata tidak boleh dihubungi pastor sebab dia dalam hospital. Itu WhatsApp dia, itu rekaman dia pribadi, itu diantar kepada ibu saya, kata Nancy. Dan setelah itu dia tidak pegang handphone lagi. Dia sudah tidak tahu lah, pokoknya dia ke hospital, orang tak boleh kunjungan, dia tidak boleh pegang handphone lagi. Lepas itu saya recordkan doa saya, kirimkan. Saya kata Nancy, kirim sekarang lagi, saya kata dengan Nancy. Tidak pernah saya memaksa orang kirim sekarang. Ya. Kirim sekarang, saya kata. Karena saya rasa di situ tergesa-gesa dalam hati saya. Takut dia meninggal, saya takut dia mati. Ya, Nancy pun bergantung dengan ibunya. Dia kirim sekarang pun, tunggu ibunya ada masa melawat ke hospital untuk bagi itu video. Akhirnya belum sempat ibunya melawat pun dia sudah meninggal dunia. Mati muda, saudara. Mati muda. Ya, kita tidak tahu, saudara. Ya, umur kita itu sampai berapa panjang di bumi ini. Ya, kalau kita dipanggil Tuhan, biarlah kita dipanggil Tuhan ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, di dalam jatuh cinta kepada firman, di dalam melakukan dan setia kepada firman. Amin, saudara. Itu sebabnya selalu dinyanyikan lagu yang populer yang saya suka nyanyikan, lagu Oh Jerusalem, kota mulia,
hatiku rindu ke sana. Ini bukan maksudnya Yerusalem yang di Israel itu, saudara. Bukan ini yang dinyanyikan. Banyak orang sudah pergi ke sana tak pengen nyanyi lagi. Bukan itu. Yang di Yerusalem baru ini, dia akan datang bersama datangnya Yesus ke dalam dunia ini sebagai Raja. Di Yerusalem baru. Dan disitulah Yesus akan memilih orang-orangnya untuk masuk ke Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru ini kerajaan surga. Kerajaan surga. Jadi kalau kamu sekarang menyanyi hatiku rindu ke sana, maksudnya sekarang ini hati kamu ready untuk menyambut Yesus datang. Jadi kamu harus mempunyai hati yang siap, hati yang ready bila-bila saja Tuhan panggil kamu. Dan saya percaya kalau kamu mempunyai persekutuan dengan Yesus, kamu mempunyai hati yang ready, yang siap. Bila-bila pun Yesus panggil kita untuk mati atau Yesus datang dulu, kita tidak tahu. Kita dulu mati atau Yesus datang dulu. Bila-bila aja kamu akan siap kalau kamu mempunyai persekutuan dengan Yesus. Tapi kalau kamu tidak mempunyai persekutuan dengan Yesus, ketakutan datang. Janganlah aku mati dulu, aku belum siap. Janganlah aku mati dulu, aku belum bertobat. Janganlah aku mati dulu, aku belum berhenti berbuat dosa. Nah, ini mengganggu. Orang yang ada gangguan seperti ini, jangan nyanyi lagu Oh Yerusalem ya. Takut kamu nyanyi hari ini, besok dipanggil Tuhan. Hatiku rindu. Ya, ini gurauan. Maksudnya saudara, kamu nyanyi atau tidak nyanyi, kamu harus siap. Amin. Harus siap. Bersekutulah dengan Yesus. Itu persiapan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. 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 Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya, taruh tangan kanan kamu di bagian hati kamu, kita berdoa bersama-sama, kita tutup mata kita. Ya, kita taruh tangan kanan kita di bagian dada kita berdoa. Ikutkan doa saya. Bapa, aku terima panggilanmu untuk bersekutu dengan Yesus. Mengapa saya wajib bersekutu dengan Yesus? Karena tanpa Yesus aku tidak dapat berhubungan dengan Bapa. Tanpa Yesus aku tidak dapat masuk ke surga. Tanpa Yesus aku tidak akan mempunyai hidup yang baru. Tanpa Yesus aku tidak akan ada perlindungan. Aku tidak mempunyai keselamatan. Bapa, bantu aku. Berikan Roh Kudus kepadaku. Kirimkan Roh Kudus kepadaku. Biarlah Roh Kudus membantu aku, menjayakan aku untuk membina persekutuan, untuk membangun persekutuan, untuk mengekalkan persekutuan dengan Yesus Kristus. Bapa, berikan aku hati yang rela, hati yang berjanji, hati yang sungguh-sungguh, tekad untuk mengambil firman, mengambil Bible, membaca, merenungkannya, menyimpannya dalam hati saya. Bapak, saya berjanji, saya percaya apabila saya merenungkan firman, apabila saya cinta kepada firman, apabila saya berpegang kepada perkataan Tuhan, apabila saya melakukannya, saya telah pun bersekutu. Saya telah pun bersekutu dengan Yesus. Bapak, saya percaya saya perlu digembalakan, saya perlu dibimbing, saya perlu dipimpin oleh seorang pastor, oleh seorang gembala, oleh seorang bapa rohani. Bapa, berikan aku hati yang rela, hati yang terbuka, hati yang bersedia untuk dibimbing, untuk diluruskan, untuk ditegur ya Tuhan. Bapa, ambil sifat-sifat yang tidak berkenan, kepadamu. Sifat-sifat yang tidak Engkau sukai, ambil dari saya Tuhan.
Berikan saya sifat yang baru. Sifat yang mau dibimbing dan mau digembalakan. Sifat yang mau dididik dan mau ditegur. Bapa, berikan dalam roh saya hati yang haus, hati yang rindu kepada firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, aku buka hatiku. Aku buka hatiku. Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah. Kuasa-Mu Yesus, kuasai hatiku, kuasai mindahku, turunlah dalam hatiku. Roh Kudus berikan aku suasana surga dalam hati, suasana damai dalam hati, suasana sukacita dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya tanpa Roh Kudus aku tidak dapat bersekutu dengan Yesus. Tanpa merenungkan firman, aku tidak dapat bersekutu dengan Yesus. Tanpa penggembalaan, aku tidak dapat bersekutu dengan Yesus. Bapa, aku mau bersekutu dengan Yesus. Karena Yesuslah Tuhan yang mempunyai surga. Karena Yesuslah yang menjadikan langit dan bumi. Karena Yesuslah yang berkuasa atas syaitan, iblis dan roh jahat. Karena Yesuslah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Karena Yesuslah yang memberikan air hidup dan roti hidup. Karena Yesuslah yang memberikan hidup kekal kepada kami. Karena Yesuslah jalan ke surga. Karena Yesuslah yang mengalahkan syaitan, iblis dan roh jahat. Karena Yesuslah yang berjuang dalam kami. Yesuslah yang membela kami. Kami mau Tuhan konsentrasikan diri kami untuk bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Bapak, biarlah dimanapun kami berada, ketika kami di gereja, biarlah hati dan minda kami fokus kepada Yesus. Ketika kami di rumah, hati pikiran kami fokus kepada Yesus. Ketika kami di tempat pekerjaan, hati pikiran kami fokus kepada Yesus. Ketika kami di tempat orang ramai, ketika kami tengah memasak ataupun tengah shopping, biarlah hati kami fokus kepada Yesus. Biarlah kejahatan, pengaruh-pengaruh dunia ini tidak mencuri fokus kami. Bapak, kami tahu, ketika kami bersekutu dengan Yesus, kami tidak boleh bersekutu dengan yang lain. Maksudnya, kami hanya bersekutu dengan Yesus melalui Roh Kudus. Kami tidak ada hubungan dengan roh-roh nenek moyang. Kami tiada hubungan dengan roh-roh orang mati. Kami tiada hubungan dengan ajaran nenek moyang. Kami tiada hubungan dengan berhala lagi. Kami hanya bersekutu dengan Yesus. Berhubungan dengan Bapa melalui Yesus. Pergi ke surga melalui Yesus. Memperoleh kemenangan dan kemuliaan melalui Yesus. Berjuang melalui Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami jika selama ini kami mempunyai Alkitab, kami tidak pernah membaca. Kami mempunyai Bible, kami tidak ada masa merenungkan. Ampunkan kami Bapa. Biarlah hari ini Engkau menegur, mengingatkan kami. Engkau mendorong dan sadarkan kami supaya kami membaca kitab suci, merenungkan perkataan Yesus, menyimpan dalam hati kami, melakukan dalam hidup kami, melakukan dalam perjalanan kami, supaya kemanapun kami berada, kami bersekutu dengan Yesus. Persekutuan dengan Yesus bukanlah seminggu sekali, bukan hanya hari Ahad, tetapi setiap hari bersekutu dengan Yesus. Ketika kami tidur, ketika kami bekerja, ketika kami berjalan, ketika kami shopping, ketika kami makan, ketika kami masak, ketika kami beribadah, kami bersekutu dengan Yesus. Bapa, kami tidak mau pikiran kami dialihkan, mindah kami dialihkan, hati kami dialihkan, fokus kami diganggu. Kami tidak mau Tuhan. Bapa, berikan kami Roh Kudus. Kami menolak pikiran-pikiran kegelapan. Kami menolak pikiran-pikiran syaitan, iblis dan roh jahat yang mengganggu fokus kami, yang mengganggu persekutuan kami dengan Yesus.
Pikiran-pikiran setan yang membuat kami malas, yang membuat kami tidur, yang membuat kami tiada masa merenungkan firman, yang membuat kami selalu jatuh. Kami menolak semua pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran racun yang ditanam iblis dalam minda kami, racun yang ditabur iblis dalam minda kami cabut dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Biarlah kami menerima firman, menerima nasihat, menerima teguran. Biarlah kami pulang ke kami dengan firman teguran ini, firman dorongan ini, firman nasihat ini, firman yang mengingatkan kami, supaya kami bersekutu dengan Yesus dimanapun kami berada. Apapun yang terjadi, apapun masalah kami tidak putuskan hubungan dengan Yesus. Dalam nama Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita. Biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia Roh Kudus, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, mendahului kamu, membentengi kamu, melindungi kamu di rumah kamu, dalam kerjaan kamu, dalam usaha bisnis kamu, dalam rumah tangga kamu, sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Terpuji Tuhan. Ya, saya jemput saudara duduk. Ya, ingat pesan Tuhan hari ini. Saudara, saya pernah berkata dengan kamu, saya ingin mendoakan ya anak-anak ataupun orang dewasa dengan minyak urapan. Tetapi saya ingin pada hari, saya harap minggu depan, ahad depan kita boleh buat ya. Ya sudah lama kamu tidak